Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di podcast pertama Syah edisi Ngetem. Dan kali ini masih di event Simone Victor yang diadakan di Cibis Park 12 sampai 14 Maret 2025. Dan buat lo yang udah hadir, silakan komen di bawah experience lo ketika datang ke acara ini, dan lo bisa share ada apa aja yang pernah, atau mungkin lo udah beli apa aja di sini yang berkesan, pengen tahu ada produk apa, lo boleh komen di bawah ya. Dan buat yang lain jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini, aktifkan notifikasinya, dan juga like, komen, dan share videonya. Dan seperti biasa di episode Ngetem kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa ya, insya Allah bisa memberikan informasi yang sangat bermanfaat buat lo, khususnya yang memiliki usaha makanan, mungkin juga usaha apapun lah yang membutuhkan sertifikasi atau audit halal. Nah, di samping gue udah ada Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat juga kan? Alhamdulillah. Pak Agus ini dari Sukovindo. Selaku kepala unit halal. Oke, kepala unit halal ya, bukan kepala penyelia halal itu, bukan Pak ya? Beda ya? Beda. Oke, ini LPH kalau nggak salah infonya. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Ya. Apa sih Pak itu apa lembaga pemeriksa halal tuh artinya apa sih Pak? Oke. Skema halal di Indonesia itu hari ini sudah berubah. Yang sebelumnya semua dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, sesuai peraturan yang baru pemerintah mengambil alih. Sehingga aktornya ada 3, yaitu BPJPH dari pemerintahnya, tempat untuk mendaftar permohonan sertifikasi halal dan menerbitkan sertifikat halal. Yang kedua adalah LPH. Jadi ketika pelepasan sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, BPJPH akan menunjuk LPH untuk melakukan audit atau pemeriksaan. Yang diperiksa itu ada bahan, proses maupun produknya. Berarti Bapak yang mengunjungi? Ya, mengunjungi toko atau tempat produksiannya itu? Betul. Restorannya, dapurnya gitu kan. Atau kalau pabrik berarti areal produksinya, pabriknya gitu. Nah, kami akan mengeluarkan laporan audit, kemudian laporannya kami kirim ke Majelis Ulama Indonesia. Jadi MUI tetap masih berperan di 2 hal. Satu, menetapkan standar fatwa halal, satu standar produk halalnya. Nah, untuk yang produk halal itu berbasis laporan kami, keluar nanti namanya ketetapan halal. Nah, ketetapan halal itu dikirim ke BPJPH untuk sebagai dasar penerbitan sertifikat halal. Artinya kalau sudah dapat sertifikat halal berarti itu sudah insya Allah halal, karena sudah diperiksa oleh LPH, sudah diperiksa oleh MUI dan dikeluarkan fatwanya, dan terakhir baru terbit sertifikat halal. Nah, proses itu berapa lama Pak sampai terbit sertifikat halal itu Pak? Secara perundangan SLA-nya 21 hari. Bisa diperpanjang sesuai dengan jenis produk, skala usahanya. Kalau 21 hari belum kelar, boleh mundur, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari. Intinya kurang lebih 1 bulan selesai. Nah, namun hari ini masih ada beberapa kendala yang tidak bisa 1 bulan selesai, karena misalkan di pelaku usaha itu ada TOP, term of payment, kan harus bayar ke BPJPH nih. Sertifikasi ini berbayar ya? Berbayar. Berbayar ke BPJPH, kemudian TOP atau tambahnya kan ada tiap pelaku usaha beda-beda. Ada yang 2 hari bisa langsung bayar, ada yang 9 hari. Nah, itu yang kadang-kadang membuat waktunya tidak bisa sebulan. Kemudian ke MUI pun juga sama. Kadang-kadang ada temuan-temuan yang harus diklarifikasi, atau dari kami juga harus diklarifikasi. Itu membuat waktu agak mundur sedikit. Tapi intinya nggak sampai 1 tahun, nggak nyampe 3 bulan sertifikat halal itu keluar. Maksimal banget. Pengalaman kami yang tadi karena penutupan temuannya lama dari pelaku usahanya misalnya, itu 2 bulan lah. 2 bulan. Maksimal banget itu, jarang lebih dari itu. Jadi 2 bulan saya punya produk makanan, saya ke BPJPH pengajuan, saya bayar. Berapa sih Pak bayar Pak? Aturannya sudah diatur ya sama pemerintah. Jadi LPH itu tidak menetapkan sendiri. Itu dibagi sesuai dengan skala usaha. Nah, tolong dicek di NIB-nya itu skala usahanya apa? Mikro, kecil, menengah, besar, atau luar negeri. Nah, luar negeri boleh ngajuin ke Indonesia. Nah, jadi diatur di situ. Ada 5 jenisnya. 5 jenis. Nah, digolongkan kalau mikro kecil so sih hampir 2 sampai 2,5 juta lah. Ranknya. Karena mungkin yang nonton juga kebanyakan UMKM mungkin ya. Jadi kan orang-orang pengen tahu kalau untuk UMKM yang level kecil di NIB-nya itu berarti kan 2 juta sampai 2,5 juta. Masa berlaku berapa lama?
Masa berlaku itu sejak diterbitkan sampai ada perubahan. Sampai ada perubahan. Quote unquote seumur hidup ya. Quote unquote ya. Tapi kalau saya bilang kayak gini dimarahin BPJB. Enggak seumur hidup. Tapi kalimatnya adalah sampai ada perubahan. Perubahan di produknya? Iya. Bahannya berubah. Oke. Prosesnya berubah atau jenis produk berubah. Contoh nih Pak Agus, saya bikin donat. Ya. Ada rasa coklat, keju, stroberi. Ya. Diajuin dong ke Ya. BPJPH, keluar tuh sertifikat. Bulan depan saya keluarin rasa green tea. Ya. Itu harus ngajuin lagi. Memperbaharui. Oh, bayar lagi? Bayar lagi. Oh, beda tapi harganya dong. Harus lebih murah. Harganya Sama aja. bisa lebih murah. Lebih murah. Bisa lebih murah. Kenapa? Karena di awal misalnya tadi kan varian namanya. Betul, varian. Donat A, B, C, D. Awalnya variannya 100, harganya A. Oke. Ketika nambah cuma 10 ya tentunya lebih rendah biayanya. Oh, I see. Tapi ya, at least ada adendum tadi, penambahan biaya sama penambahan pengajuan data ya. Iya. Jenis varian tadi. Iya. Atau mungkin kita mau launching produk baru, nggak munculin donat tapi minuman. Nah, itu bikin baru. Nah, ini perlu dibedakan Oh, skema oke. untuk restoran dengan pabrik gitu kan atau manufaktur produsen. Kenapa? Iya. Kalau restoran, makanan, minuman, apapun variannya itu sertifikatnya cukup satu. Oke, jadi ketika saya mau launching apapun aman tuh, bisa nggak perlu pakai update sertifikasi lagi. Update, tapi sertifikatnya cuma satu. Oh, nggak bisa banyak gitu ya? Enggak. Nah, kan tahunya BPOM dulu macam-macam tuh Pak kalau Iya, BPOM ya. iya. Nah, outlet juga sama. Outletnya satu dengan 100.000 sertifikat cukup satu. Oh, jadi kalau Nah. ada yang franchise ngikut induknya? Iya. Oh. Ini yang harus kami sampaikan karena khawatirnya kan ada isu nih. Sertifikat halal itu mahal. Kenapa? Ada yang bilang per varian satu sertifikat. Salah. Iya, itu dia tuh. Per outlet atau pabrik satu sertifikat. Salah. Enggak. Ya, oke. itu salah persepsi sehingga ketika menjadi biaya kelihatan mahal banget. Saya Iya. punya 200 menu, 200 resto 200 sertifikat. juta berarti. Enggak, cukup satu. Cukup Nah, satu. tinggal dilihat variannya berapa, ada segmen 0 sampai 50 sekian rupiah misalnya gitu. Nah, ini yang tadi resto ya. Iya. Tapi kalau dia pabrik itu tergantung jenis produknya. Oke. Contoh nih paling gampang bakso lah. Kita punya pabrik frozen meatball itu Oke. kan. Bakso ada bakso daging sapi, Iya, ada. bakso daging ayam, sama bakso daging ikan. Iya. Nah, ini kebagi di dua jenis sertifikat. Oh. Ayam sama sapi, apapun variannya gitu kan, masih golongannya ayam sama sapi itu satu sertifikat, Oke. ikan satu sertifikat. Karena beda alam. Ya udah diatur begitulah sama Iya, prinsipnya, maksudnya gitu ikan kan laut. Iya. Kalau ini darat gitu Iya. ya. Oh. Karena rumpun sertifikat misalkan yang daging dan olahan daging, Ah. ikan dan olahan ikan. Oh, itu beda sertifikat. Beda sertifikat. Oke. Wih, menarik. Ini baru tahu nih, Pak. Iya. Karena saya dulu tahunya satu produk, satu sertifikat kayak BPOM. Ya, Ternyata salah nih. Kita buka di sini eksklusif. Asik. Biar ada hooknya. betul. Nah, Pak Agus, kita kan melihat juga nih, saya pribadi kan memperhatikan ya bahwa pemerintah kan memiliki arahan kepada para masyarakat, khususnya para pedagang ini diwajibkan ya memiliki sertifikat. Kalau nggak salah tahun lalu Oktober kalau Iya, saya nggak salah, betul. tapi diperpanjang Iya, sampai tahun ini ya kalau nggak salah ya. Apa Oke. 2029 saya lupa ya. Artinya kan gini, pemerintah kan berarti mewajibkan memiliki sertifikasi halal. Artinya kan itu penting, Pak. Iya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu, Pak? Oke, berarti dua hal yang harus saya ceritakan. Boleh, yang pentingnya dulu Pertama, sama- pentingnya iya. dulu. Baik, teman-teman, kita punya Undang-Undang Dasar 45 ya, Punya. pasal 29. Saya nggak hafal, Pak. Maaf. Pasal 29 itu kan ini kalau dulu zaman saya itu Oh, jaminan PMP beragama. kan, Jaminan pendidikan beragama. moral Pancasila dulu kan mesti Iya, diajarin tuh. PPKN, Pak. Oh, PPKN udah berubah, udah beda era gitu. Bapak PMP tuh ya? Iya, PMP. Nah, pasal 29 itu mengatakan negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agama dan iya, keyakinannya iya. masing-masing kan. Betul. Nah, kebetulan ini di Islam itu kan ada perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal Dan toyib. Nah, khususnya kalau teman-teman nyari nanti di Al-Baqarah 168 lah. Hai manusia, makanlah yang halal dan baik. Itu kan. Saya nggak perlu bahasa Arabnya ya. Iya, siap. Yang penting artinya gitu. Penting artinya gitu kan. Nah, dari situlah negara punya kewajiban melindungi warganya. Oke. Kebetulan 87% adalah Muslim. Maka
di tahun 2014 keluarlah Undang-Undang 33. Okay. Itu lahir dari diskusi panjang mau kayak apa sih model sertifikasi halalnya gitu kan. Nah, dari Undang-Undang itulah aturan resminya mulai dibuat dan sebagainya, sehingga pelaku usaha bisa mengikuti tata aturannya. Itu yang pertama, kenapa harus sertifikasi halal. Yang kedua, kita punya Undang-Undang Pelindungan Konsumen ya tahun 99. YLKI itu. Dua YLKI. Nah, karena di dalam juga ada produk yang halal memang harus memiliki kehalalan. Oke. Dari sisi perlindungan konsumen, maka para penjual harus melindungi dengan kehalalan tadi untuk masyarakat atau konsumen muslim. Itu kenapa yang keduanya. Yang ketiganya adalah dengan halal pelaku usaha punya daya saing. Bayangkan hari ini kalau teman-teman ingin tahu, negara yang konsen dengan halal itu bahkan bukan negara muslim. Oke. Saya banyak terima tamu dari Cina. Iya. Oh, Cina malah ya? Iya, itu banyak banget ingin masuk ke Indonesia dan mereka menghalalkan produknya. Dari Filipina juga konsen, Thailand konsen. Tapi menggunakan BPJPH Indonesia? Salah satunya dengan skema BPJPH Indonesia. Gitu. Yang meriksa Skopindo, kita datang ke luar negeri. Gitu, kan. Oh, siap. Nah, itu tiga hal kenapa kok harus bersertifikat halal. Nah, karena perundangan, berarti kan tadi diatur pentahapan, kapan wajibnya yang dicerita tahun lalu kan. Betul, Pak. Awalnya untuk makanan, minuman, jasa sembelihan dan hasil sembelihan. Itu tahun lalu. Tahun 2024. Nah, kemudian di Oktober dirubahlah dengan PP 42 2024 menjadi tiga skema. Kalau untuk menengah dan besar sudah kemarin terakhir hari ini sudah punya. Kalau nggak punya kena sanksi lah. Oke, peringatan. Nanti saya cerita nantinya. Oke. Yang kedua kalau mikro dan kecil diundur sampai 2026. Tanggalnya sama 17 Oktober. Makanya teman-teman UMKM monggo masih ada waktu. Hampir 2 tahun lah untuk ngurus itu. Kemudian yang produk impor maksimal 2026 17 Oktober. Artinya pemerintah boleh memajukan. Nah, itu untuk produk makanan minuman. Kosmetik, barang gunaan kayak baju ini kan barang gunaan, sajadah barang gunaan itu juga sampai 2026. Kemudian kalau obat sama produk biologi itu dari 26, 29, 33 sampai 39. Jadi pemerintah sudah ngatur pentahapan sesuai dengan tingkat kompleksitas dari produknya. Dan sebenarnya ini bukan baru sekarang. Pemerintah itu udah ngasih waktu dari 2019 sebenarnya. Cuma kitanya belum siap-siap nih. Karena kan waktu juga sempat terbentur COVID ya Pak ya. Jadi mungkin ada beberapa relasi ya. Betul. Orang juga lebih punya waktu gitu. Tapi tadi masalah sanksinya gimana Pak? Oke, ini saya juga harus klarifikasi karena yang beredar kalau nggak punya halal ditutup. Itu penting tuh, harus dikasih tahu. Itu kan, ini harus diklarifikasi nih. Tadi kan ada tahapan tahunnya kan, itu tahun maksimal. Artinya sanksi itu akan keluar setelah tanggal dan tahun tersebut. Contoh kalau mikro kecil jualan makanan 17 Oktober 2026 belum punya, barulah tanggal 18-nya di sanksi. Nah, sanksinya teman-teman jangan khawatir, sanksi yang ada adalah sanksi administratif. Nggak ada sanksi penutupan pidana. Itu. Nah, administratif itu dari teguran terlebih dahulu ya. Dikasih surat, tolong dong diurus halalnya, kasih waktu 3 bulan. Masih ngeyel lagi, ya nanti akan apakah teguran lagi atau naik ke yang berikutnya misalnya. Tapi tidak ada sanksi pidana kok. Jadi nggak harus khawatir dengan sanksi ditutup. Ya ditutup itu opsi paling terakhir, nggak boleh jualan. Tapi di awal-awal ya pasti ada mediasi dulu ya Pak ya, dikasih pemahaman dulu ya, edukasi, literasi dan juga diarahkan. Bahkan sebenarnya kalau yang saya tahu dari pemerintah sendiri juga udah banyak kok sertifikasi halal yang gratis kalau nggak salah. Jadi memang udah didukung gitu sampai sekarang dan mumpung masih banyak yang gratis-gratis. Jadi cari tahu gitu ya gimana cara daftarnya. Mungkin bisa juga nanti Skopindo mungkin juga ada, mungkin ya saya nggak tahu ada nggak Pak program gratisnya. Ada. Nah itu bisa cari tahu nanti ke Pak. Tadinya di mana Pak? Biasanya kita cantumkan di IG-nya Skopindo. Silakan dicek kalau dia ada pengumuman gratis, bisa langsung apply ya. Nah itu jadi makanya selain nge-subscribe channel YouTube ini, pastikan juga bisa nge-follow akun Instagram Skopindo biar nggak ketinggalan gimana cara daftar sertifikasi halal yang gratis atau mau yang berbayar juga bisa gitu ya Pak ya. Nah Pak Agus, nih waktu kita terbatas Pak, mohon izin Pak, mungkin juga Bapak bisa lihat-lihat produk mana yang belum punya sertifikasi halal bisa ditawarkan di bazar kita. Sebelum ditutup Pak Agus, saya minta closing statement dari Bapak buat yang nonton Pak. Silakan Pak. Baik.
buat teman-teman hari ini Ramadan ya. Ya. Berarti kan kita sedang nyari keberkahan, tentunya kita konsumsi produk yang halal. Nah, cara ngeceknya bisa ngeliat logo halal yang gambar gunungan ungu. Nah, atau ngecek di websitenya BPJPH. Nanti baik produk atau baik perusahaan bisa dicek ini udah halal atau belum. Itu yang pertama. Yuk kita konsumsi yang halal. Yang kedua, buat pelaku usaha, halal atau halal itu adalah mudah terjangkau. Nah, yang penting akses informasi yang benar, jangan percaya dengan hoax atau isu yang tidak jelas. Kalau perlu silakan kontak kami di Spofindo, kita bisa jelaskan proses maupun biaya sertifikat halal sehingga punya pemahaman, oh ini mudah dan terjangkau. baik, luar biasa Pak Agus dan juga buat yang nonton. Bagikan video ini khususnya buat teman-teman kalian yang memiliki usaha yang butuh sertifikasi halal ya. Dan jangan lupa buat subscribe channel YouTube ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Pastikan lo subscribe, notifikasi, like, komen, dan share ke yang lainnya. Insya Allah akan ketemu lagi bersama gue Ilham Pradipta di podcast Bertamasya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.